Halo guys, ketemu lagi di Tuku Plastik Channel ya. Kali ini kita akan membahas tentang kebangkrutan atau kegagalan. Jadi setiap pemula yang berpindah kuadran, jadi misalkan awalnya itu bekerja di perusahaan, bergerak di bidang misalkan kelistrikan, konstruksi, atau perbankan, atau bidang-bidang yang lain, administrasi, tiba-tiba ingin punya usaha baru, contohnya membuka usaha plastik ya. Jadi meskipun punya banyak pengalaman di tempat sebelumnya, tapi kalian itu setelah masuk ke dunia baru, contohnya dunia toko plastik, itu kalian menjadi pemula, menjadi newbie, tidak punya pengalaman sama sekali, tidak punya pengetahuan sama sekali. Jadi kalau misalkan bangkrut atau gagal, itu sangat wajar ya. Cuma yang membedakan nanti itu angkanya. Angkanya itu tergantung biasanya berapa besar kesalahan, berapa besar nafsu kalian. Itu yang membedakan angkanya ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan share tentang pengalaman seorang teman ya. Ini luar biasa sekali. Jadi saya mengenal dengan baik teman saya ini kurang lebih setelah 3 tahun atau 4 tahun dia bangkit dari kegagalan. Dan saya pelajari itu luar biasa sekali. Jadi beliau ini menerapkan begini ya. Saat usaha itu dirintis, dia ini berpuasa, menekan pengeluaran. Menekan pengeluaran. Jadi bagaimana caranya, misalkan sebuah toko itu pemasarannya sudah lancar dan untung berapa rupiah, itu keuntungan itu dimasukkan lagi ke dalam usaha yang dijalani toko plastik ini ya. Jadi misalkan keuntungannya 50, itu yang buat makan 25.000, yang 25.000 dimasukin lagi ke dalam toko plastik berupa stok barang ya. Karena stok barang di usaha plastik ini dampaknya luar biasa untuk meningkatkan omset kalian. Nah, setelah saya kenal baik dia itu 4 tahun dari kebangkrutan itu tadi, saya tanya, dia itu sudah untung mungkin sehari, kan kalau plastik tuh keuntungannya mungkin tergantung ya, bisa 8%, 10% atau 15%. Jadi dia itu keuntungannya sudah di angka sekitar 800.000 mungkin ya. Nah itu mau tidak mau yang diserahkan ke istrinya itu hanya 50.000. Dan dia berpesan kepada istrinya, cukup atau tidak cukup, pokok 50.000. Dan tiap hari sekitar 600 atau 700.000 itu dijadikan barang. Nah kalau di bidang plastik, 700.000 itu kan jadi satu karung barang ya. Satu karung barang, misalkan kresek atau barang apapun, itu nilainya rata-rata 500 sampai 700.000. Jadi gak bayangkan kalau 1 tahun ya, keuntungan sekitar 700.000 dimasukin dalam stok. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, di tahun keempat saya tanya, setelah dia bangkrut itu, berapa total stok yang ada di toko sama di rumah mas? Karena dia tidak punya gudang ya. Jadi stoknya di rumah, di teras, di kamar, di ruang tamu, semua stok toko plastik. Dan kebetulan pengusaha ini tradisional, hanya feeling atau catatan sederhana. Dia menyampaikan stok saya kurang lebih di angka 500 juta mas. Nah, ini hasil puasa atau hasil namprak ya, tidak konsumtif, tidak menyicil mobil atau nyicil apa sepeda motor. Jadi semua keuntungannya itu yang dikonsumsi hanya 10%-nya dari penghasilan mungkin ya, tadi 50.000. Jadi, nah di tahun keempat, kelima itu kan akumulasi keuntungan sudah banyak, stok barang banyak. Itu cari omset mudah guys. Nah, dengar-dengar setelah tahun ke-6 ke-7, beliaunya ini sudah tidak stok barang. Mungkin sudah investasi beli tanah, beli rumah, renovasi rumah. Jadi sudah larinya itu ke investasi tanah dan rumah ya. Karena untuk stok perusahaannya, toko tadi itu sudah penuh banget ya. Jadi gitu guys, cara melipat gandakan omset dengan cara menumpuk stok. Tapi jangan salah, stok itu barang-barang yang dipilih
kalian harus sangat memahami mana yang fast moving. Karena di bidang plastik kalau salah pilih barang pun itu masih aman ya. Mungkin 3 bulan, 6 bulan itu sudah laku gitu dan tidak bau ya kebetulan barang plastik. Jadi begitu guys, share singkat ini ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih.